pagi. Baik, yang saya hormati ibu-ibu yang ada di lingkungan FKIP dan yang saya sayangi teman-teman sekalian bersama kelas A. Dan baik, di sini kami akan mengadakan kegiatan peduli sosial bersama lingkungan FKIP, di mana kami ingin juga mewawancarai ibu yang ada di sini yang sudah bekerja dan sudah membantu lingkungan FKIP. Nah, yang dimana lingkungan FKIP ini ibu-ibu yang jaga, ibu yang merawat, dan kami hanya membantu sedikit saja. Banyak pengorbanan yang ibu lakukan kepada lingkungan putri terutama FKIP ini. Saya sekaligus mewakili teman-teman, yaitu mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya di sini. Dan nanti akan ada susunan acara. Yang pertama itu adalah makan-makan bersama kami, dan yang kedua itu adalah mewawancarai ibu yang ada bekerja di sini. Wawancaranya itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, menurut ibu-ibu di sini, apa sih arti kehidupan buat ibu-ibu di sini? Oh, banyak. Apa tuh? Banyak kalau arti kehidupan. Pil, Bu. Ini biar satu-satu. Iya, Bu. Ya, Bu. Arti kehidupan itu sama kita kan untuk mencari yang memenuhi satu kita ibadah untuk akhirat kan, itu paling utama kan. Yang kedua kata arti kehidupan kita mencari nafkah untuk hidup kan. Nah, yang ketiga yang pendidikan kita gunakan juga untuk kehidupan kan. Banyak kan? Nah, mau yang mana? Ayo. Tentang pendidikan, Bu. Kalau tentang pendidikannya dari segi apa? Dari segi gimana cara ibu menjalani kehidupan dalam pendidikan itu sendiri. Kan kadang ada pendidikan yang kayak dia depresi, terus banyak pikiran. Nah, kan itu kehidupannya jadi kayak berantakan lah. Terus nggak Pendidikan itu bukan itu kan? Masa depresi bisa ke pendidikan? Tanggung jawab itu namanya. Tergantung masing-masing menyikapi apapun yang kalian alami. Dari segi pendidikannya kita Kalau kalian tidak siap dengan keadaan kedepannya ya itu kan depresi itu dia jadinya. Yang pada intinya kalau ibu pada intinya karena kita sebagai ibu rumah tangga otomatis kita kan cenderungnya banyaknya kan di rumah, jadi kalau bagi ibu itu bisa menjadi teman, bisa sebagai ibu. Itu intinya bagi untuk anak-anaknya. Jadi kan seorang ibu mengimpikan anak-anak itu supaya baik, pendidikannya bagus. Dia api kehidupan itu sebenarnya banyak. Dari segi mana, yang diterangkan itu ada berapa macam itu. Jadi kalau kita seorang ibu itu melanjutkan sekolah anak demi kepentingan Indonesia ini, demi kepentingan anak itu bisa meraih cita-citanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi kita seorang ibu bangga, itulah kebanggaan seorang ibu. Karena anaknya itu bisa mencapai cita-citanya, bisa sebagai teman. Jadi antara si ibu sama si anak bisa curhat, bisa sebagai teman. Gitu. Seorang ibu melakukan yang terbaik pada anak. Ini juga ya, Bu. kendala dan solusi apa aja yang ibu udah lakukan? Jadi selama di lingkungan FKIP udah menjaga kebersihan ini, apa sih kendala yang ibu lakukan? Apa tuh? Kendalanya banyak. Dari segi mahasiswanya kendalanya juga ada. Ibu, Ya. dong Bu.
gini ya, karena saya nyapu jalan di luar. Saya menjudge anak pendidikan itu kurang dengan apanya, dengan kepeduliannya satu, terus tutur bahas, tutur sapa santunnya tidak ada. Kenapa saya bilang ini udah sampai kayak gini berjalan, maaf Bu aja tidak ada. Jalannya kan. Ini saya di jalan nih, kadang saya sedang nyapu, hanya 1-2 orang, maaf ya Bu lewat, ya silakan, permisi ya Bu, silakan. Saya tadi berpikir pindah ke sini, orang pendidikan ini kan akan menjadi seorang guru, ya kan? Seorang guru pasti dia akan mengajarkan yang namanya tutur bahasanya, sopan santunnya dengan orang yang lebih dewasa, dia akan bisa mengajarkan ke anak-anak, ya kan? Kalau seperti ini mahasiswanya, calon pendidik yang besoknya, bagaimana anak muridnya coba? Sementara dari kita yang calon pendidik saja sudah seperti ini. Bagaimana nanti dengan murid kita? Saya membayangkan ke sana, bagaimana besok suatu saat cucu saya atau anak saya diajarkan sama kalian gini loh. Itu yang saya pikirkan dari di jalan ini ya. Yang Tidak semua. ya, makanya dibilang Ada yang di sini. tidak semuanya seperti itu, tapi lebih banyak. Hanya 1-2 berapa, palingnya kalau 1000 dia ada 100 orang lah yang apa. Bayang 900 orang akan seperti itu. Dari situ kan dari pribadi kita sendiri. Kalau kendala yang keduanya, kalian dalam ruangan. Ini ibu-ibu di dalam ruangan. Mereka yang merasakannya. Masa kita sebagai seorang pendidik tidak bisa kita ruangan itu kita jaga dengan baik. Kebersihannya lah utamanya. Karena kami orang kebersihan. Apa sih salahnya? Air tumpah, kalau sudah tumpah jangan dipijak-pijak. Tolong dong kawan, tunggu dulu kita ambil kain lap atau apa. Bu, ada kain lapnya di mana? Nanti kalau dapat dilap taruh kembali. Itu satu. Sampah sembarangan buat. Ya kan? Dari situ aja belajarlah kalian yang akan nanti jadi seorang pendidiknya suatu saatnya nanti. Tidak menjadi seorang guru tapi menjadi seorang ibu atau mengajarkan anaknya seperti apa. Ya betul tak? Nah, apa lagi? Kan Ibu tadi udah bicarain tentang kendala. Nah, solusi apa yang Ibu bawa untuk kami? Kepengertian sendiri aja. Pribadi kalian. Saling mengerti aja. Saling menghargai. Kalian tahu kalau itu kotor, kalian apa? Sama dengan bikin kegiatan kalian itu juga. Tapi kalau tidak kotor, terjawab apa? Kan maksudnya Kak. Jadi kalau kita kayak gini kan masih Yang bikin jengkel, air minum tumpah satu lokal itu loh. Jadi bukannya masalah kerjaan kita nggak ada nantinya. Yang nggak bikin kita apa tuh kan dia udah numpahkan teh atau minuman apa kan lengket loh. Nanti dibawa kemana-mana. Sudah tuh kita bersihkan itu tuh yang repot mengapa kan? Bersihkan kan? Memang itu tanggung jawab kami. Tapi kan tidak mesti harus, ada loh orang yang nyapunya, ada loh orang yang bersihkannya, kan tidak harus kayak gitu kan. Harusnya dari pribadi kita sendiri. Kalau udah menjawab, kan? Silakan. Jawabnya berulang kali, betul tidak apa. Maunya gitu aja. Kepedulian kalian aja lah sama kami. Buat acara, kalau udah pakai barang-barang kami PS ini, tolong kembalikan dengan anak-anak. Jangan dibawa kemana-mana. Sampahnya tolong dibersihkan, dimasukkan, ditaruhkan dalam plastik, taruh di sana. Karena kalau kegiatan itu kan bisa jauh-jauh. dirinya. Cuma setelah kalian kegiatan itu masuk lagi. makanya nanti sampahnya kumpul. Nah, belum maunya. Alhamdulillah. Terus belajarlah dengan baik. Terima kasih Bu. Pertanyaan ketiga, kesan dan pesan Ibu untuk kami di sini itu apa? Pesan ibu itu sama kalian semuanya, semoga menghargai dan membuang sampah pada tong sampah. Yang kedua, semoga kalian semangat untuk meraih cita-cita kalian, apapun itu yang di dalam hati kalian, hanya Allah yang menunjukkan. Tapi kalian berusaha juga. Nah, yang ketiga, kami seorang CS yang di sini mengharapkan
tambahan nanti boleh dimarahin. Kan ibu-ibu di sini udah pasti ada pembagian tugas nih. Ada yang di lingkungan, ada yang di kelas. Nah, Fitri mau dari ibu-ibu sendiri coba dijelasin tentang kayak yang di luar itu ngapain aja. Terus yang di dalam kelas tuh emang dari pagi, siang, sore atau udah ada jadwal-jadwal tertentunya. Kalau kami satu mata pelajaran itu contoh kayak bahasa Inggris satu orang gitu. Dia di dalam, dia juga. Yang di dalam itu kami pagi buka ruangan, membersihkan ruangan itu. Dari situ ya bicara kami kerja. Kalau sore kami matikan AC, matikan lampu, matikan kipas, tutup ruangan kalau misalnya penyapu. Itu tergantung waktu masing-masing supaya ruangan itu bisa tersedot waktu. Paham kan? Paham kan? Pagi itu kerja ibu dia mematikan lampunya, nyapu teras, habis itu dia lari keluar halaman. Sore mereka membersihkan ruangan, terus mematikan AC, matikan lampu. Jadi kalau dapat kalian sore itu udah nggak ada lagi dalam ruangan. Paginya ada lagi. Sore Pagi nggak ada. pagi rencananya kuliah. Itu belajar. Oh, harapannya jam 4:30 itu tidak ada lagi belajar. Kalau orang psikol jam 4:30 sudah tidak ada lagi dalam ruangan. Tolong kasih tahu. Pokoknya gini aja, habis kuliah Itu sangat-sangat apa lah untuk kamu? iya kan? Habis kuliah nggak ada kegiatan, jangan cerita-cerita di dalam Belajar, luar. belajar. Biar kami bisa bersihkan. Sudah kosong lah ruangan. Iya, 4:30 sudah kosong lagi teman. Kalau udah kamu sampai malam kerjanya. Jadi biar cepat kerjanya. Biar nggak malam pulangnya. Soalnya ibu-ibu dalam ruangannya kalau malam pulangnya Nungguin kalian keluar. Enggak, kami dari rektorat jam 6 itu udah malam ini benar. Ini foto besar. Iya, standar juga. jadi juga ringan. Soalnya kami tidur dari kemarin. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami semua di sini. Terima kasih sudah menghadiri kegiatan ini dan saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja nih Bu? Asalnya? Ya banyak juga dari Beda-beda? namanya lain-lain apa kan? Ini dari Teropong, ibu itu yang dari Rimo Panjang. Ibu ini dari UKA, kami dari UKA juga. Ini yang ada dari depan, ada juga yang dari Putri, macam-macam. Dapat info kerjanya Bu? Sudah mana? Sama Tapi bisa sampai jauh-jauh. kadang dari kawan-kawan dari yang udah ada di Kawan-kawan sini. yang udah ada di sini. Jadi saling ngasih kabar. Mau kerja, apa ada lowongan gitu kan. Kan payah juga deh masuk sini. Sekarang payah kalau Nggak mudah. Kalau di Putri itu nggak mudah. dulu senang, mudah kalau Apa aja tuh seleksinya Bu? Kalau di sini Gimana? ada seleksinya gitu ya Bu? Ya, ada, kalau sekarang ada. kan pakai lamaran juga. Ya, lamaran. Pakai ijazah. Kalau dulu siapa mau kerja? Kalau zaman sekarang melamar kerja jadi CS susah. Kenapa harus ada lamaran kerjanya? Ditanya juga nanti kalau wawancara pernah kerja di mana. Nanti ditanya juga apakah ibu bisa menyapu atau panas-panasan. Kabur enggak gitu ya kan? Nanti kalau dipindah-pindah ibu jangan komplain. Seperti itu kah? Sama kayak ada di lamaran kerja.
kami juga lamaran kerja. Jam kerjanya berarti pagi sampai Ya, pagi ada yang setengah 8 jam. diperhitung 8 jam sehari. Kalau satu hari kan gaji 200. Sementara kami ada pesan 20 hari. Kami gaji sehari. Nah, itu satu. Yang PHL kedua, jadinya. yang kedua, Kunci dia nggak mau lebih. Sementara kami lebih. tenaga kami kan. Ibarat yang kedua, kalau tanggal merah kami tak kerja, gaji dipotong. Berapa hari kerja, segitulah kerja gaji kita. Kalau zaman yang tahun-tahun yang lewat, ini baru tahun ini. baru tahun ini ya. Nah, tahun yang lewat berapa gaji kita? Mau libur kita, mau tanggal merah. Dimulainya dari Akan ada Januari informasi semalam. lah kan, entah sakit Jadi apa. dihitungnya harian PHL. Bekerja harian apa? Kalau dulu mau sakit mau apa, tidak dipotong gaji. Kalau sekarang potong. Apalagi deh? Rata tamatan apa nih? Ya banyak lah macam tamatannya. Tamatan mau ada juga yang juga yang kuliah ada juga. Ada SS juga, ada SD-nya juga. Sebenarnya yang mau kami tanya sih gini, Bu. Jadi kan selama perjalanan hidup ibu nih dari ibu lahir dan sampai ke sini nih, apa sih arti hidup menurut ibu gitu? Gitu ya sebenarnya. Ya, hidup Arti hidup tuh apa? Woy? Ya, kita ini ibunya aja gitu. apa arti hidup? Arti hidup bagi kamu Nafas. Makan. Pekerjaan untuk Arti cari hidup duit. bagi kami gimana ya dek? Sekarang lagi berjuang di sini ya dek ya. Tipanya begini dek, adik-adik kan sekarang kuliah nih. Maaf beribu maaf cakap ya dek ya. Mungkin ada yang udah kuliah sambil bekerja. Ada juga yang seperti itu kan. Ada juga yang ibunya di sini. Nih ibunya di antara kami yang nggak kumpul di sini mungkin ada di sana kan memperjuangkan untuk anaknya kuliah. Betul tidak? Seperti itulah perjuangan kami dan arti hidupnya untuk anak-anaknya. Untuk anak-anak. Alhamdulillah kalau anaknya itu berbakti sama kita. Kalau sempat enggak ya alhamdulillah juga. Namanya juga anak yang keluar dari kita. Seperti itu arti hidup Pak. Kalau kata ibu ya. Tapi kalau kata adik-adik yang berkuliah nih yang nggak tahu arti juga hidup. ya Itu kan. yang kami minta sebenarnya. Arti hidupnya seperti itu. Kami berjuang untuk anak-anak kami. Untuk keluarga lah kayaknya. Kan di sini tibanya ada yang maaf cakap janda, ada yang masih bersuami tapi kan membantu suami juga. Tujuannya cuma satu, untuk kita istilahnya jangan sampai menyusahkan orang lain, apalagi meminta-minta, lebih baik kita berjuang. Nah, itu arti hidup bagi kami yang di sini juga itu. Kata ibu ya, tapi kalau untuk adik-adik yang terpelajar nggak tahu, kita nggak tahu juga ya kan. Ya itu sebenarnya kan tujuan dosen mungkin supaya sudut pandang kami terbuka gitu, nggak cuma dari kami aja gitu kan. Jadi juga dapat ilmunya lah gitu kan. Sebenarnya kami kalau mau mengungkap lagi, mungkin bagi adik-adik ini yang nggak tahu, yang ada yang udah semester berapa nih? Semester 2. Semester 2. Otomatis ini biaya ini dari emaknya. Iya iya. Betul nggak? Belum dari Biaya ini bukan dari adik-adik. Mungkin ada yang udah bekerja sambilan. Biaya ini, Mak. Aku nanti mau kegiatan mau anggap aja mau wawancarai para CS di sana. Minta uang untuk sarapan emak-emak di sana. Iya kan? Nah, itu dia. Emak-emak itu kan kalau mungkin ada yang menengah ke atas kan begitu. tanpa minta sama orang tua. Nah, tahu belum Betul, duit betul kan dari orang tua orang kan? tua kan. Nah, Anak-anaknya emang adik-adik ini belum ada kerja. kegiatan di kampus. Nah, itulah duitnya Itu ya arti kan. hidup bagi kami. Kalau ada duit kan minta lagi sama orang tua. Berat deh kerja jadi Kalau CS. ada duit baru minta. Tapi kan ada hikmahnya gitu. Setiap Hilang rasa lelah kami nanti kalau udah gajian. mungkin tanggal berapa tuh gajinya? Biasanya tanggal 1. Tapi Nggak sekarang tentu. sejak tahun baru inilah udah tentu. paling lambat tanggal 5. Terakhir nasihat untuk kami para mahasiswa di sekitar sini lah. Ya, kalau nasihat bagi kami, mudah-mudahan karena orang tuanya kita cari duit, belajar dengan baik untuk masa depan kita sendiri. Mudah-mudahan nanti orang tuanya senang, kita udah jadi
apa cita-cita tercapai kan, orang tuanya senang bahagia, jadi tak sia-sia dia mengeluarkan dia untuk anak. Akhlak adab tuh untuk anak-anak nih harus ada. Pertama, kami di jalan ini bukan hanya sekedar menyapu ya deh, ya tolong apa gitu kan. Ada yang sopan, ada orang enggak. Terus yang kedua, kalau duduk-duduk di gazebo itu sampah kan kita udah disediakan tempat sampah ya, tolong dimasukkan. Kami itu bukan bekerja itu bukan harus adik-adik berserak-serak, harusnya tidak seperti itu, tapi masih banyak juga yang seperti itu, banyak. Jadi itulah kalau misalnya ada seperti ini kan, ini mencari tahu kami kan, jadi nanti bisa menyebarkan sama kawan-kawan, jagalah isu kebersihan, kan, gitu. Saling membantu kita lah gitu. Jadi pekerjaan kita itu jadi bisa disebut ringan walaupun persekian persen, tapi nggak semuanya. Coba lah ada tengok kalau akhir pekan, masya Allah. Tapi kadang tidak semua anak mahasiswa. Tapi nggak semuanya, ada juga yang apa? Kesini, ya kan, nah, kita tidak bisa itu pasti mahasiswa darah. Kadang orang lain juga masuk. Cuma kan adik-adik itu kan ada yang mengingatkan, ada yang memang apa gitu kan, terserah aja kan. Tapi karena adik-adik mencari tahu kan bagaimana keadaan kami, bagaimana kinerja kami, tujuan kami, arti hidup kata adik tadi itu kan, itu tidak jauh dan tidak bukan untuk kalian. Untuk anak-anak kami juga yang di rumah, ada yang masih SD, SMP, SMA, kan gitu. Ada yang kami istilahnya membantu para suami. Dan adik-adiknya semua berkah dalam makanan kami makan. Dari kecilnya aja dan terlalu kecilnya ya kan. Apa yang kita citakan mudah-mudahan tercapai. Ada lagi? Mungkin Ibu ada tambahan boleh disampaikan? Kalau pesan ibu mah gimana ya, untuk kami yang di lapangan ini yang berpanas-panasan tibanya, ya jagalah kebersihan lingkungan. Namanya kan ada sekolah di sini ya, dimanapun itu ada berada, tadi dalam masjid, entah kita lagi duduk di apa, kita lagi di jalanan gitu kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Itu aja pesan-pesan kami yang menyapu. Soalnya kan yang dilihat dari atasan itu kan bukan daun, sampah-sampah berputih seperti ini. Kalau berdaun kan memang udah alam kita kan, turun dia sendiri kan. Kalau yang seperti ini kan disengajakan dibuang. Jadi adik-adik itu harus lebih menjaga lingkungan. Nah, kesadarannya harus datang sendiri. Walaupun istilahnya di jalan tunggu lah, nanti kan suatu saat ketemu kan, ada kami sering menumpuk di titik-titik tertentu kan, bisa dibuang di situ. Dari kita misalnya daerah jalan ini kan ada nih, kami ngonggok kan di tertentu titiknya, bisa dibuang di situ sampahnya. Itu aja udah cukup kalau kami tuh. Karena memang yang sering menonjol di komplain kami dari atasan tuh ya putih. Kalau daun enggak, memang udah alam kita kan seperti itu. Kalau daun kan memang dia turun kan, jatuh. Tapi kalau seperti ini disengajakan. Kadang anak-anak tuh dia itu mungkin sambil jalan flu gitu, adalah. Tapi kalau ada karena menanya kan, jadi kalau pesan ibu ya seperti itu. Kalau ibu memang baru, tapi ibu-ibu yang apa nih memang ya udah 15 tahun, 17 tahun. Dari UNRI masih serem katanya dulu kan. Ada aja kan baru kan, baru semester 2. Iya. Masih kecil gajinya. Masih kecil. Paling tua aja 4 tahun. Ya, 4 tahun udah nggak di sini lagi ya kan. Ada juga mungkin merasakan kuliah di UNRI ini payah kan. Tak semuanya bisa masuk sini. Sama kami pun, tukang nyapu pun payah masa. Bukan kuliah aja. Bukan kuliah Enggaknya dapat masuk kalau sekarang nih kalau di enggak semudah katanya apa masuk UNRI itu mudah, enggak sama kayak ada gampangnya masuk kuliah juga. payah juga kan. Kalau nggak punya. Kalau Kalau ngomong gaji kata ibu tadi kan katanya kan itu seperti itu ya. Kami bersyukur aja lah. Namanya juga kayak kita mengeluarkannya kan. kita disebut guys payah juga, kita dapat kerja daripada nggak kerja. intinya nanti kami sampaikan lah tentang sampah itu. Pokoknya ada lebih pandai kan. Soalnya kami kadang emak-emak itu hanya cuma itu. Anak-anak masih tuh kok tega kali lah katanya gitu kan, sampah tuh. Kita kasih juga.
Apalagi kalau ada acara mungkin ya di kelasnya yang udah semester 6, mungkin semester 5 atau apa kan, 7, mungkin kan suka ada acara kan. Di saat di akhir pekan Sabtu Minggu itu pasti ada acara kan. 5 biasanya. Ya, jadi kalau yang apa tuh seperti ini mungkin ada berkomunikasi bagaimana nanti kita ngisi kelas nih ada acara, kapannya nanti gimana. Kan itu diurus juga. Kalau yang di lokal katanya dia memang datang CS tuh membersihkannya di hari libur tuh. Oh, hari libur. Karena kami kan Sabtu Minggu libur. Itu kadang kalau yang semesternya udah 5, ada tadi 6 atau kan, dia memang ada acara katanya. Jadi diisi kelas tuh yang apa tuh. Otomatis hari Senin masuk tuh lokal tuh bersih karena pasien masuk. Itu rata-rata kayak gitu. Ya boleh lagi. Jadi lokalnya itu harus bersih. Jadi mungkin itu nanti ini kebijaksanaan anak-anak. Kebijaksanaan siswa sama siswi itu harus seperti apa, harus dibersihkan. Bupati mahasiswa pun kan ada. Iya, tapi kan katanya terserah aja, nggak peduli karena beseraan katanya gitu. Soalnya kan kita ada ini kan mengundang kami di bagian luar ya, di bagian dalam dan lagi persoalannya kesulitannya beda-beda. Kami ada juga. Beda-beda dia. Jadi kalau misalnya mencari tahu tuh memang bagus luar dalam. Jadi yang dibuat seperti ini nanti kan dikumpulkan sama adegan yang di dalam seperti ini. Beda-beda. Kami pun gitu. Yang gitu cerita yang ini begini ini ya. Ada pun gitu. Ibu ya. Ya, udah siap? Nah ini HP-nya jangan tertinggal. Iya. Kalau bisa dari kita ini dari